Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan. Hari ini kita memiliki kesempatan yang baru untuk datang kembali beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Bersama-sama kita nyanyikan How Great Thou Art. See the stars.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh memasuki jalannya ibadah ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita supaya kita dilayakkan mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu hari ini kami memenuhi undangan Tuhan datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Namun sebelum kami mengambil bagian dalam seluruh rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan menyatakan belas kasih-Nya, mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Baik dosa-dosa yang kami perbuat secara kesadaran kami, maupun dosa-dosa yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran, bahkan oleh nenek moyang kami di masa silam. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni semuanya itu, sehingga kami dilayakkan pada hari ini untuk mendapatkan berkat dan anugerah, yaitu pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang telah berkorban di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit hanya karena untuk menyelamatkan kami. Maka nyatakanlah belas kasih-Mu dan ampuni kami semua, sehingga kami semua memperoleh rahmat Tuhan ketika kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Putra-Mu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai dan menyerukan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, nyanyi bagi Dia. Tak
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 2, ayat 7 sampai dengan 12. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah dengan hikmat, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Tuhan yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Tuhan yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Sebelumnya kita memohon penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita bisa mengerti dengan baik dan dapat melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami meminta dan memohon kepadamu hikmat yang daripada Tuhan dan anugerah daripada Tuhan, agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu, bahkan kami dapat menghidupinya dan kami dihidupkan oleh firman itu,
agar kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan dan pimpin kami semua dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar adalah kebenaran firman itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur atas segala waktu dan anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita membahas satu tema yang terasa paradoks, tetapi sebenarnya sesuatu yang menyatu dalam satu tujuan yang mulia, yang indah, yang sempurna. Yaitu judulnya adalah kemuliaan melalui penderitaan yang memurnikan, yang terambil dari perikop Ibrani 2 ayat 10. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kemuliaan, orang akan bicara tentang sesuatu keadaan yang tinggi, yang hebat, yang mendatangkan decak kagum, yang mendatangkan pujian dan kekaguman dari orang-orang. Wah, luar biasa ya. Wah, ini hebat sekali ya gitu. Kalau kita bicara tentang kemuliaan, karena kemuliaan bukan hanya bicara tentang kedudukan yang tinggi, tapi sesuatu yang diperoleh atau sesuatu yang didapat dari sebuah proses yang suci, yang kudus, yang tidak ada kejahatan di dalamnya. Jadi itu kata mulia itu begitu luar biasa. Bukan hanya bicara tentang tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, tentang sesuatu yang hormat dan dihormati, tapi sesuatu itu didapatkan dari sebuah proses yang diakui suci, kudus, sehingga mendatangkan suatu hasil yang mulia. Sehingga ini sebuah tema yang luar biasa, karena kemuliaan disatukan dengan penderitaan. Bahkan dengan tegas dikatakan kemuliaan yang dibicarakan oleh kitab suci adalah kemuliaan yang didapatkan atau kemuliaan hasil dari perjuangan iman. Di mana dalam perjuangan iman itu ada penderitaan demi penderitaan karena kebenaran. Jadi bukan karena saya berdosa, bukan karena saya melakukan kejahatan, bukan karena saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi penderitaan karena saya hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu mari kita belajar dari sebuah kitab yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dipercaya oleh para penafsir, kitab Ibrani ini adalah kitab yang penuh dengan pengajaran dan juga mendalam. Antara pemahaman-pemahaman perjanjian lama dengan pemahaman perjanjian baru dijadikan sebuah korelasi dan sebuah cerita yang menyatu di dalam berita keselamatan. Sehingga perlu waktu yang panjang dan mendalam untuk mengerti kitab Ibrani. Tetapi kita akan belajar secara cepat, secara sistematis apa yang dimaksud dengan kemuliaan melalui penderitaan yang memurnikan tersebut. Poin pertama adalah kita tentu harus bicara tentang latar belakang. Poin pertama tetap harus kita bicara latar belakang. Supaya kita mengerti apa yang disampaikan oleh penulis. Apa yang hendak disampaikan kepada para pendengar atau pembacanya. Karena tanpa latar belakang ini kita akan bisa salah mengerti atau salah menafsir tentang hal tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, kitab Ibrani ini ditulis pada tahun 60-62 Masehi. Dan ditujukan terutama kepada anggota gereja yang berlatar belakang Yahudi. Tetapi tentu juga untuk orang non-Yahudi, yang berlatar belakang non-Yahudi. Tetapi memang ditujukan terutama kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Ceritanya begini, pada saat itu mereka sedang mengalami, atau anggota gereja Tuhan yang dikirimi oleh surat penulis daripada Ibrani ini sedang mengalami persekusi yang hebat. Mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dianggap sebagai kepercayaan, sebagai sebuah agama, sebuah religiositas yang tidak diakui oleh negara. Kenapa? Karena kekristenan itu tidak mau menyembah kaisar. Kekristenan tidak mau menyembah pejabat. Kekristenan tidak membolehkan untuk memuji, menyembah yang namanya manusia. Sehingga dianggap kepercayaan yang baru ini atau kekristenan ini sebagai suatu ancaman buat pemerintah. Sehingga semua penganiayaan itu tidak dilarang oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Banyak orang Kristen pada saat itu dianiaya, dikejar, mengalami penderitaan yang luar biasa karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ada pikiran-pikiran dari sekelompok orang yang berusaha mempengaruhi anggota gereja khususnya yang berlatar belakang Yahudi ini. Mereka mengatakan begini, udah kamu kembali saja ke Yahudi.
Karena agama Yahudi diakui oleh pemerintah. Kamu tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Sudah, ikut kita aja lagi, balik aja lagi. Kan ngapain kamu ikut agama yang namanya apa itu, pengikut Tuhan Yesus Kristus itu? Kalau menghasilkan penderitaan, kesusahan, daripada kamu itu balik aja ke sini. Nggak usah kamu pikirkan lagi, karena apa yang kamu percaya itu salah. Yang benar tuh agama Yahudi, ayo balik gitu. Jadi ada sekelompok orang yang melakukan ajakan kemurtatan atau pemurtatan dari agama kekristenan atau dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu hal ini menggoyahkan iman anggota gereja. Dan ini juga dialami oleh orang-orang Yahudi pada dalam sejarah kehidupan mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir, dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka mengalami pergumulan-pergumulan, ada kekurangan air, kekurangan makanan. Setiap kali atau sering kali ketika mereka mengalami kesusahan, mereka punya pikiran berbalik kembali kepada Mesir. Berbalik kembali, lebih baiklah kami mengalami susah-susah lah dijajah oleh Mesir daripada kami katanya akan memasuki tanah Kanaan, tapi kami mengalami kesulitan seperti ini. Kami akan berbalik atau meninggalkan kebenaran itu. Nah, peristiwa yang hampir sama ini, walaupun tentu peristiwa berbeda, tapi jalan cerita atau latar belakang yang terjadi dalam suasana kebatinan dari orang-orang tersebut itu memiliki kemiripan. Mereka ketika percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami penganiayaan dan orang yang menganiaya mereka dilegalkan oleh pemerintah. Tidak disalahkan, tapi dianggap malah sebuah kebaikan ketika mereka bisa menindas orang Kristen. Pemerintah Romawi menganggap ini memang harus dibasmi, harus ditindas, harus dilenyapkan pengajaran ini. Karena mereka tidak mau menyembah kaisar, karena mereka tidak mau menyembah pemimpin-pemimpin mereka. Mereka hanya tahu menyembah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini satu latar belakang yang luar biasa. Sehingga hampir seluruh, bahkan saya mau katakan dengan tegas, seluruh umat Tuhan pada saat itu, anggota gereja yang dikirimi surat oleh penulis kitab Ibrani ini mengalami persekusi, penganiayaan yang sangat-sangat berat. Bahkan mengalami godaan untuk berbalik kembali agama yang lama, yaitu agama Yahudi. Dan juga bagi agama yang berlatar belakang dari non-Yahudi, untuk kembali kepada penyembahan-penyembahan berhala mereka. Jadi disinilah diperlihatkan kualitas iman mereka. Disinilah mereka dimurnikan iman mereka. Apakah mereka akan punya iman yang benar-benar murni? Penderitaan ini dipakai, diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman daripada anggota gereja untuk mendatangkan kemuliaan buat mereka. Jadi kita ini mendapatkan tema hari ini, tema yang luar biasa, tema yang sangat-sangat mendalam, dan kita akan pelajari lebih lanjut. Yang kedua, poin kedua yang kita mau tangkap adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat pun mengalami penderitaan ketika dia merealisasikan karya keselamatannya. Nanti bisa baca dalam Ibrani 2 ayat 10b yang tadi dibacakan dalam perikop tadi. Jadi saya mau ulangi topik yang kedua, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat pun mengalami penderitaan ketika merealisasikan karya keselamatan. Penulis kitab Ibrani ingin menyampaikan penguatan. Penulis kitab Ibrani ingin memberikan dorongan. Penulis kitab Ibrani ingin memberikan ketegaran kepada mereka. Sebuah pastoralia kepada mereka, bahwa jangan kamu menjadi lemah, jangan kamu menjadi putus asa, bahkan sampai-sampai kamu meninggalkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan yang kalian sembah itu, yang namanya Tuhan Yesus pun mengalami penderitaan ketika dia menjalankan atau ketika dia merealisasikan karya keselamatan untukmu, dan untukku juga. Penulis kitab Ibrani dengan tegas mengatakan, bukan hanya kamu yang mengalami penganiayaan itu. Tuhan Yesus Kristus lebih dulu mengalami penderitaan karena kebenaran itu. Oleh karena itu kau jangan takut. Oleh karena itu kau jangan lemah. Oleh karena itu kau jangan putus asa. Apalagi kau segera secepat itu meninggalkan imanmu dan berbalik kepada pengajaran yang lama yang
bukan pengajaran yang sejati, yang tidak mendatangkan keselamatan. Oleh karena itu engkau hendaklah kembali memupuk imanmu. Karena Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan. Dan engkau juga harus belajar dari Tuhan Yesus. Penulis kitab Ibrani ingin menyampaikan seperti itu, bahwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan tetapi tidak mengalami kekalahan. Tuhan Yesus mengalami penderitaan tetapi menang atas penderitaan. Tuhan Yesus mengalami penderitaan bukan karena dia takut atas penderitaan, tetapi dia menghadapinya karena dia berani atas penderitaan. Dan dia menghadapinya dengan sungguh penuh kesempurnaan dan dia menang atas penderitaan tersebut. Itu yang harus ditangkap oleh anggota gereja pada saat itu yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Paling tidak dalam penderitaan Tuhan Yesus itu ada beberapa hal yang kita bisa tangkap dan diajarkan oleh penulis kitab Ibrani kepada anggota gereja pada saat itu dan kepada kita semua juga. Yang pertama adalah bahwa keselamatan itu sangat mahal. Tuhan Yesus itu ingin mendemonstrasikan, ingin memberitahu kepada seluruh pengikutnya bahwa keselamatan yang dia berikan kepada umatnya adalah sebuah perjuangan yang sangat mahal. Karena sangat mahal itulah saudara dan saya tidak bisa membelinya. Karena sangat mahal itulah saudara dan saya tidak bisa memperjuangkan untuk mendapatkannya. Karena sangat mahal itulah saudara tidak berhasil mendapatkan keselamatan itu. Karena di dalam karya keselamatan itu, proses yang dijalankan itu penuh dengan penderitaan yang dimana manusia tidak akan pernah mampu menanggungnya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang rela menjadi manusia, dia masuk ke dalam dunia manusia, mengalami penderitaan, dan dia menjalani penderitaan dengan gagah, dengan kepercayaan dan ketaatan bahwa dia akan mengerjakan itu sampai akhirnya, sampai selesainya, dan keselamatan itu dikerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan segala penderitaan dan pengorbanan. Sangat mahal, sangat-sangat mahal. Oleh karena itu, saudara dan saya harus menghargai yang namanya keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan permainkan karya keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku juga. Hargai itu sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana penderitaan ketika karya keselamatan itu direalisasikan melalui dan di dalam kehidupan dirinya yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Keselamatan itu mahal. Di dalam penderitaan itulah terlihat nilai dan harga dari sebuah karya keselamatan. Yang kedua, kita juga ingin menyatakan dan melihat bahwa manusia harusnya hidup dalam penderitaan. Harusnya manusia kalau tidak mengalami keselamatan dan tidak ada keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka manusia harusnya hidup dalam penderitaan yang tidak berkesudahan atau penderitaan yang terus-menerus kekal dan kekal. Jadi kita harus sadar diri. Sebenarnya kita tidak siapa-siapa. Saya bukan orang hebat, saudara bukan orang hebat. Kita bukan orang suci, kita bukan orang sempurna. Pada dasarnya kita semua adalah orang berdosa, orang yang sudah mengalami kerusakan total. Sehingga saya dan saudara di dalam Adam tidak lagi mencari Tuhan, bahkan tidak bisa melakukan kebenaran, tidak lagi hidup dalam kebenaran dan sudah diperbudak oleh dosa. Seharusnya saya dan saudara di dalam Adam dan seluruh manusia di seluruh muka bumi ini harusnya mengalami penderitaan di dalam penghukuman Tuhan yang kekal dan kekal itu. Saudara harus tahu itu. Jadi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan karena dia tidak sempurna, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia itu adalah orang yang seharusnya dihukum, bukan. Tetapi dia menanggung keberdosaan saudara dan saya. Dia menanggung kesalahan saudara dan saya. Dia menanggung penderitaan saudara dan saya. Sehingga saya yang harusnya menderita, tetapi di dalam dia ada substitusi, digantikan oleh dia. Di dalam dia, saya dan saudara memiliki harapan untuk
mengalami hidup kekal. Oleh karena itu dalam penderitaan Tuhan Yesus sebagai teladan kita itu ada makna yang mendalam bahwa di dalam Dia ada kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luas yang mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Harusnya kita berdosa, harusnya kita mati kekal, harusnya kita mengalami penderitaan yang seterus-terusnya dan selama-lamanya itu. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu dalam, begitu luas dan sempurna itu, maka saudara dan saya bisa lepas dari penderitaan yang tidak ada berkeputusan itu. Tetapi di dalam Dialah ada pengharapan. Penderitaan itu ditanggung oleh Dia. Dia tanggung semuanya supaya saudara dan saya memiliki pengharapan dan kepastian bahwa ada hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada kasih itu. Kasih yang luas, kasih yang lapang, kasih yang sempurna itu. Oleh karena itu saudara dan saya, orang-orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan, ingat baik-baik, jangan engkau tidak menyatakan kasih dan pengampunan itu. Sebagaimana Tuhan mengampuni engkau, sebagaimana Tuhan tidak melihat keberadaanmu, sebagaimana Tuhan tidak melihat latar belakangmu, sebagaimana Tuhan tidak melihat dosa-dosamu, sebegitu juga engkau harus memandang sesamamu, memandang istrimu, memandang suamimu, memandang anak-anakmu, memandang teman sekerjamu, memandang bawahanmu, memandang orang-orang sekelilingmu. Terapkanlah kasih Tuhan itu dalam kehidupanmu. Ingat baik-baik, kekristenan itu identitasnya adalah hukum kasih. Kekristenan itu terlihat berbeda dan unik ketika ada hukum kasih yang daripada Tuhan itu. Di mana yang jahat dibalas dengan kebaikan, fitnah dibalas dengan berdoa dan mendoakan orang jahat. Dan ketika ada orang yang tidak melakukan kebaikan kepada dirimu, engkau tetap melakukan yang baik kepada dirinya. Itu yang harus kau sampaikan kepada seluruh dunia, bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan, ada kesabaran, ada semua yang baik yang daripada Tuhan. Itu yang kita sampaikan kepada orang-orang di muka bumi ini. Yang ketiga, dari poin yang kedua yang kita sampaikan, kenapa Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan? Supaya di dalam penderitaan itulah kita dapat tahu bahwa kebenaran adalah pintu masuk ke dalam kemuliaan. Saya ulangi lagi, supaya kita tahu bahwa penderitaan karena kebenaran adalah pintu masuk ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang ingin masuk ke dalam kemuliaan, pikirnya adalah sesuatu yang gampang. Seakan-akan dengan kita bergereja rajin, kita memberi perpuluhan rajin, kita memuji Tuhan dengan begitu sepertinya hebat, maka kita sudah hidup dalam kemuliaan. Kemudian kita juga misalnya suka melayani Tuhan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali Senin. Kita pikir itu melayani Tuhan. Tetapi ingat baik-baik bahwa kalau kau tidak hidup dalam kebenaran, maka semua yang kau kerjakan itu adalah kepalsuan. Kalau kau tidak mengerjakan itu di dalam kebenaran dan kasih, maka semua yang kau kerjakan itu adalah sebuah kemunafikan. Semuanya hanya kamuflase rohani. Semuanya adalah tindakan manipulatif di dalam kekristenan. Yang kekristenan yang benar adalah sungguh-sungguh berbuah roh, kasih, sukacita, kebaikan, dan semua itu kita kerjakan dalam hidup kita dengan tulus, motivasi yang baik. Dan karena kebaikan itu kita seringkali dicemooh orang, seringkali dihina orang, seringkali dikatakan, waduh kamu fanatik, kamu pura-pura begini, kamu pura-pura kelihatan. Oh, kalau selama hatimu tulus dan kau menjalankan kebenaran itu dengan baik, maka engkau sudah menderita yang mendatangkan kebaikan. Itu semua. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita di tengah-tengah kehidupan manusia sekarang yang penuh dengan tindakan yang jahat. Sebagai contoh misalnya orang sekarang korupsi dengan mudah dan gampang. Bahkan orang ketika ditangkap dia masih bisa tersenyum. Di foto-foto misalnya diperlihatkan oleh pihak aparat keamanan atau aparat hukum bahwa dia melakukan korupsi, melakukan kejahatan. Kemudian difoto oleh para wartawan. Dia dengan tenang, dengan senyum, dia bisa memberikan satu kata, dua kata dengan tenang, dengan senyum, dan tidak ada rasa bersalah. Ini yang saya mau katakan. Ini bukan penderitaan karena kebenaran, tapi ini penderitaan karena dosa. Bukan itu. Tapi penderitaan karena kebenaran adalah ketika orang sibuk dan merasa senang untuk melakukan korupsi dan semua, kita tidak melakukan.
kita tetap di dalam kebenaran itu, kita tetap mengerjakan kebenaran itu, dan kemudian orang marah kepada kita karena kita tidak korupsi, tidak jahat, kemudian kita mengatakan kebenaran di kantor kita, dimanapun kita melakukan apapun juga, kita ajarkan yang baik, kita ajarkan yang benar, kemudian orang merasa tersinggung dan merasa, oh ini enggak, orang ini sepertinya penghalang ini, di mana dia ini sepertinya pengen cari pujian ini, gitu ya. Kita harus singkirkan, kita tetap percaya dan kita mengalami penderitaan ketika kita percaya akan kebenaran itu. Kemudian kita mulai disingkirkan, kita mulai difitnah dan semuanya. Ketika itu terjadi atas hidupmu, dengar baik-baik. Jalani dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan pasti tolong. Percaya Tuhan pasti beri kemenangan atas kehidupanmu. Dan benarlah di poin ketiga dari bagian tadi yang kita sampaikan. Bahwa keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah penderitaan yang mendatangkan kebenaran. Di mana kebenaran itu menjadi penderitaan karena kebenaran itu menjadi pintu masuk ke dalam kemuliaan yang sejati. Jadi kalau mau mendapatkan kemuliaan sejati, hendaklah kamu mengalami penderitaan di dalam kebenaran. Bukan karena dosa, bukan karena kamu salah, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang terakhir, kita mau belajar poin terakhir daripada tema kita hari ini, yaitu kemuliaan melalui penderitaan yang memurnikan ini. Poin yang terakhir adalah kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus di dalam penderitaannya yang mendatangkan kemuliaan. Kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus di dalam penderitaannya yang mendatangkan kemuliaan. Kenapa? Karena dalam penderitaan itulah iman kita dimurnikan. Karena dalam penderitaan itulah terlihat iman kita kepada Tuhan atau tidak. Karena dalam penderitaan itulah terlihat kita mengandalkan diri kita, uang kita, jabatan kita, teman-teman kita, orang tua kita, siapapun yang bukan Tuhan yang kita andalkan, atau Tuhan satu-satunya daripada yang kita andalkan. Karena di dalam penderitaan itulah kita belajar satu hal, bahwa Kristus juga menderita, mendatangkan kebaikan dan kebenaran, yaitu keselamatan kepada saudara dan saya. Karena kebenaran itulah yang juga memberikan pengharapan kepada saya untuk saya bisa mendapatkan keselamatan. Saudara kasih Tuhan, banyak cerita-cerita dalam kitab suci di mana diperlihatkan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidaklah serta-merta atau banyak kali mereka justru mengalami penderitaan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini perlu kita tangkap baik-baik. Oke, saya bacakanlah beberapa orang supaya beberapa orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan kemudian justru mengalami penderitaan yang luar biasa ketika mengikut Tuhan Yesus. Saya bacakan. Yang pertama Petrus akhir hidupnya mengalami kesusahan. Ya, secara tradisi dikatakan dia disalib terbalik. Kemudian juga Andreas mengalami hal yang sama. Akhir hidupnya juga mengalami kesusahan yang luar biasa. Kemudian Yakobus juga dipenggal, anak Zebedius, atas perintah Raja Herodes Agripa I. Kemudian Filipus digantung. Kemudian kita bicara juga Matius dihukum dengan pedang. Dan banyak murid Tuhan Yesus yang mengalami kesusahan karena dia hidup di dalam kebenaran. Tetapi percayalah kepada saya bahwa mereka yang mengalami penderitaan karena kebenaran, ujungnya pasti kemuliaan yang sejati. Karena penderitaan itu merupakan alat yang paling baik, sarana yang paling baik, cara yang diizinkan Tuhan yang terbaik untuk memurnikan dan memperlihatkan imanmu yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ketika ada persoalan, maka disitulah kelihatan kualitas iman saudara dan kualitas iman saya. Saudara, saya kasih contoh. Kalau ada pergumulan, ada persoalan, saudara masih bisa berpikir bahwa saya akan minta tolong si A, saya akan minta tolong si B, saya akan minta tolong si C. Kalau saya punya pergaulan yang bagus, punya jaringan kerja yang bagus, maka saya akan mengandalkan orang-orang tersebut. Kalau saya punya masalah ekonomi dan saya masih punya kemampuan dan ada teman-teman yang punya kemampuan ekonomi, saya akan mengandalkan itu. Tapi saya akan kasih contoh yang gampang di mana semua kemampuan itu seakan-akan tidak ada. Itu contoh. Ketika kita naik pesawat terbang, tiba-tiba ada turbulensi yang luar biasa. Bong 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 bong. Dan kemudian ternyata satu keadaan di mana kita benar-benar akan jatuh. Sekarang saya tanya sama saudara, siapa yang saudara hubungi
ketika turbulens itu begitu luar biasa dan hampir memastikan kehidupanmu dan kehidupan penumpang lain akan berakhir? Apakah kau telepon temanmu seorang jenderal? Apakah engkau akan telepon temanmu seorang yang kaya raya? Apakah engkau akan telepon temanmu yang punya kekuasaan besar? Pertanyaannya adalah, kau hubungi orang-orang itu, apakah bisa menolong keadaanmu yang akan jatuh dan akan mati di situ? Karena turbulen dan pesawat itu akan jatuh. Saya pikir tidak ada yang bisa menolongmu di sana. Ketika ada keadaan di mana tidak ada kemampuanmu bisa mengandalkan siapapun, di tengah situasi yang luar biasa mencekam dan sedang mendera dan diizinkan menghampiri hidupmu, maka disitulah kelihatan imanmu. Apakah pada saat itu engkau berseru kepada Tuhan ataukah engkau berseru kepada yang lain? Dengar baik-baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika turbulens kehidupan, ketika turbulens penderitaan, ketika turbulens segala pergumulan itu izinkan menghampiri hidupmu. Pertanyaan sebelum kita mengakhiri khotbah hari ini, siapakah yang engkau andalkan? Apakah engkau tetap dalam kebenaran, tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus? Atau engkau akan meninggalkan Tuhan Yesus dan mengikuti godaan-godaan seperti orang-orang yang menggoda orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen? Udahlah, kamu nggak usah ikut lagi Kristen. Kamu dikejar-kejar oleh masyarakat. Kamu hendak dibunuh oleh kaisar karena kamu tidak ingin menyembah kaisar. Kamu itu sudah kemanapun pergi pasti akan mati. Sehingga baiknya kamu kembali ke agama Yahudi atau ke agamamu yang lama itu. Siapa yang engkau tetap pertahankan ketika turbulens kesusahan itu menghampirimu? Ketika turbulens persekusi, penganiayaan itu menghampiri hidupmu. Satu pertanyaan ini adalah, apakah engkau tetap berkata, aku tetap bersamamu Tuhan. Di dalam penderitaan sekalipun, aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan seluruh hidupku, kutaruhkan di dalam iman kepada Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus. Itulah penderitaan yang memurnikan. Boleh menghampiri saya penderitaan itu, tetapi justru semakin menguatkan dan menyucikan iman saya. Dan saya akan sampai ke pintu berikutnya ketika saya menang atas penderitaan itu, yaitu kemuliaan yang sejati, hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami, agar kami dapat hidup di dalam kebenaran, baik dalam penderitaan sekalipun yang menghampiri kami. Biarlah itu menjadi alat-Mu untuk kami dimurnikan, untuk masuk ke pintu yang sesungguhnya, yaitu pintu kemuliaan yang sejati, di mana kami bersama-sama dengan Engkau, hidup kekal selama-lamanya. Berkati firman-Mu Tuhan, jauhkanlah kami daripada yang jahat, iringi langkah kami, sampai kami tiba di ujung perjuangan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Dalam ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan bersama-sama. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika kita berdoa Bapa kami, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami terberkati oleh layanan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kiranya firman kebenaran itu tertanam dalam ingatan dan hati kami, dan melaluinya kami memiliki pedoman yang akan memandu arah hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucap syukur bahwa melalui ibadah hari ini, kami bisa menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kami, yang mana ketika kami berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini, kami percaya Tuhan telah hadir ada di tengah-tengah kami. Dan itu sebabnya kami datang kepada Tuhan, menaikkan segala pujian syukur, sekaligus menaikkan segala permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah setiap umat Tuhan yang hari ini telah datang bersama-sama dengan kami semua yang hadir dalam rumah ibadah ini, agar Tuhan mendengar setiap seru doa permohonan mereka. Kami semua akan datang membawa beban pergumulan hidup kami masing-masing. Maka tolonglah ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang membawa pergumulan hidup mereka, membawa persoalan hidup mereka, membawa kesulitan hidup mereka. Kiranya Tuhan berkenan menampung, mendengar, dan bahkan memberikan pertolongan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan membawa beban kesehatan tubuhnya, yang lemah, yang sakit, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang datang dengan membawa pergumulan perekonomian mereka, kesulitan keuangan mereka, bahkan persoalan yang mereka hadapi di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini mengalami pertolongan dan mukjizat yang datang dari Tuhan. Setiap anak-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh dengan doa dan permohonannya di hadapan Tuhan, maka kiranya Tuhan berkenan mengasihi mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang datang dengan beban pergumulan terkait dengan relasi hubungan mereka antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan mertua dengan menantu, saudara sekandung mereka. Tuhan tolonglah Engkau menjadi juru damai yang bisa mendamaikan mereka, yang bisa membuat mereka mengalami pemulihan kembali, sehingga terjadi relasi yang baru yang didasarkan kepada kasih Kristus yang telah mereka alami, yang telah mereka terima melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang datang dengan pergumulan terkait dengan masalah pendidikan mereka, masalah sekolah anak-anak mereka. Tuhan tolong yang menyangkut biaya pendidikan, Tuhan memberkati, yang menyangkut nilai-nilai akademis di sekolah, Tuhan memberkati, sehingga anak-anak umat Tuhan di gereja-Mu ini semuanya memiliki prestasi yang membanggakan semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan doa kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di dalam gereja ini. Tak lupa kami juga mendoakan setiap gereja ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami, para gembala-gembala gereja lokal, para penginjil, guru-guru Injil yang telah ditugaskan untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati dan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati gereja-gereja di bawah naungan Sinode Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Semua para pelayan Tuhan, para pastor, para guru Injil, evangelis yang diutus di medan pelayanan yang sulit di daerah-daerah terpencil di berbagai wilayah di negeri ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, membuat pelayanan mereka semuanya berhasil, jiwa-jiwa yang tak terlayani dapat dijangkau, mereka diperkenalkan dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mengalami pembaharuan dalam hidup mereka, karena Tuhan Yesus Kristus telah diterima menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Berkati pertumbuhan gereja-gereja di lingkungan Sinode GPI ini ya Tuhan, supaya gereja yang Tuhan telah dirikan ini, gereja yang akan tetap bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati pengurus Sinode pusat kami,
bahkan yang ada di daerah-daerah sekalipun, semua bisa bekerja sama untuk membawa kesejahteraan bagi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan Wakilnya, berkati pula kabinet menteri yang menyertai mereka, supaya mereka semua bisa bekerja bersama-sama dalam sinergi yang sama untuk mensejahterakan seluruh rakyat wilayah negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, hadirkanlah berkat-Mu berlimpah atas bangsa kami. Dijauhkanlah bangsa kami dari bahaya bencana alam yang menakutkan. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana sakit penyakit. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana peperangan. Supaya negara kami tetap aman di tengah-tengah bangsa di dunia ini. Bangsa kami tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, tetapi biarlah kiranya tangan kasih Tuhan yang menjagai bangsa kami tetap utuh dalam kesatuan NKRI ya Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati bangsa kami supaya hidup toleransi antar agama di negeri kami ini tetap terjaga dengan aman. Sehingga kami semua bisa menjalankan tugas kewajiban iman kami bersama-sama untuk bisa beribadah tanpa gangguan dari pihak yang lain. Oh Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu atas bangsa kami, karena Tuhan telah menaruh dan memilih kami menjadi bagian dari bangsa ini, supaya kehidupan anak-anak Tuhan di negeri ini tetap bisa menjadi terang yang bisa menyinari di lingkungan sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai umat warga gereja, sekalipun sebagai umat warga negara. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya doa-doa kami sampai kepada pendengaran Tuhan. Sebab doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai dengan liturgi ibadah kita pada hari ini. Maka sekarang, arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jesus, beautiful Savior.